Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazni, wa a'udhu bika minal ajazi wal kasali, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhli, wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rawahu Abu Daud. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau sampai hari kemudian. Pada kajian kita kali ini, yang akan kita bahas itu adalah sebuah istilah di Minangkabau yang disabui gadang sirawa. Istilah gadang sirawa ini kalau dalam kalimat dicontohkan, waang yolah gadang sirawa. Nah, ya. Atau ada juga kita mendengar, paja tu yolah gadang sirawa, tuka salah sirawa tu jorok lagi. Kalau dari contoh ungkapan tadi itu menunjukkan kepada kita bahwa sifat gadang sirawa itu sifat yang tidak terpuji, sifat yang tidak baik, sifat yang tidak disukai oleh banyak orang. Kalau kita hubungkan dengan hadis Rasulullah di awal tadi, boleh jadi itu sama dengan pengecut. Kita berlindung dari sifat pengecut. Karena di dalam gadang sirawa itu diantaranya ada sifat-sifat yang tidak baik, yang membuat orang tidak suka terhadap sifat gadang sirawa itu. Yang pertama apa? Yang pertama itu kalau orang gadang sirawa, orang tuh panakui. Nyo beda antara takui jo panakui. Kalau takui itu kan manusiawi. Dengan sebab takut ada pertahanan diri, perlindungan terhadap diri dari mara bahaya. Takui bajalan malam di para bakok takui. Ya kok beko ada ulah. Itu manusiawi. Terlindung kita dari mara bahaya dengan sebab takui. Tapi kalau orang gaek menyuruh anak ambian galeh hayah di dapur cie. Nyajawek di anaknya. Takui maya. Waang yalah gadang sirawa. Mambiak galeh ke dapur saya takui. Itu gadang sirawa. Panakui. Takut tapi tidak pada tempatnya. Jadi kalau dihubungkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia harus merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Tentu mereka yang punya kekuasaan. Kalau di rumah tangga, maka yang berkuasa itu siapa? Suami. Bukan istri, suami. Kalau kemudian suami melihat ada perbuatan istri yang salah, maka suami wajib menegur kesalahan istrinya, memberitahu kesalahan yang dilakukan istrinya. Tapi kalau suami tidak berani menegur istrinya yang berbuat salah, maka ini tidak disebut takui, tapi panakui. Aku nan disabui suami gadang sirawa. Tato lagi banyak. Tapi magih tahu bini salah tidak beraninya. Itu nang gadang sirawa. Kalau tibu digae, anakku lah jale salah. Ya. Indak mendirikan sholatnya. Ya. Tidak berani gae memberangan anak. Ketika anak indak mendirikan sholat.
itu berarti orang gaik gadang sirawa. Ya kan? Karena seorang ayah, dia punya kekuasaan di rumah tangga itu. Jadi kalau ada penguasa tidak berani mencegah kemungkaran, padahal dia punya kekuasaan untuk mencegah kemungkaran itu, maka itu disebut dengan penguasa gadang sirawa. Itu, ya, panakui. Ya. Kalau seandainya tidak sanggup mencegah kemungkaran itu dengan kekuasaan, maka cegah dengan lisan. Aku nang karajo para ulama, asatidz, mubalik gitu. Jadi kalau ada ulama tidak berani menyampaikan kebenaran, tidak berani mencegah kemungkaran, ya kan? Itu tidak takui, panakui itu. Ya. Takui padonan indak ditampeknya. Ya. Mungkin takui kehilangan kerajo, ya. Takui kehilangan dunia, ya. Itu bukan takui, panakui. Atau nanti disebut ulama gadang sirawa. Kalau seandainya dia tidak berani untuk mencegah kemungkaran. Nah, itu mungkin yang disebut oleh Imam Al-Ghazali ulama su, ulama yang jahat. Ya, salah satu di dalamnya boleh jadi memang ada sifat gadang sirawa. Jadi kalau orang gadang sirawa, panakui. Ya, takui tapi tidak ditampeknya. Dan kedua, bako awak tak suko mencari orang nan gadang sirawa tu. Karena yang kedua, orang gadang sirawa ko orang nan suko bakilah. Tak berani bertanggung jawab. Apa nan nyo katokan, apa nan nyo pabuek, tak berani nyo bertanggung jawab. Kadang-kadang kawan lah mengecek, jale hinyo nan mengecek ke patang model itu. Kini nyo mengecek indah, ialah gadang sirawa. Gitu. Jadi bakilah mencari jalan nih. Apalagi kalau apa nan nyo sampaikan salah, ya, takutnya kehormatannya itu turun, takut kehormatannya itu jatuh, harga diri, pandainya tuh bakilah. Ya. Jadi kalau orang-orang yang gadang sirawa, dia tidak berani bertanggung jawab. Hanya suku bakilah. Mencari-cari jalan untuk lari gitu. Mencari-cari jalan lari dari kesalahan yang dia perbuat. Bakilah. Awak ya tidak suku mencari orang yang suku bakilah. Ya. Kemudian yang ketiga. Orang nan gadang sirawa ko gadang otak. Ko merencanakan, kau nak tanggung, kau besok model kau aja, ya kan? Kau model kau, ajan model itu, ya. Awak tiba besok, ya kan? Pokoknya duduk di sana. Tiba di hari H, tak mencogok bajaran. Aja kawan-kawannya lah gadang sirawa aja, ya. Kau otak tak tanggung hebatnya, ya gadang otaknya. Tiba gini ya amainya aja, mencogok tidak ya, gadang sirawa aja. Itu orang gadang sirawa apa? Gadang otak. Jangan boleh kalau tibu apa tu besok biambo di muka. Kalian di belakang. Biambo yang menghadapi beliau. Ya, alun tibu beliau informasi saya baru ke tibu hilang aja. Kemanya cinta. Ya gadang sirawa ini kan. Jadi orang gadang sirawa kok gadang otak. Ya, coba bayangkan. Tiga itu saja dulu. Ya, coba bayangkan kalau seandainya awak punya kawan yang gadang sirawa atau awak yang gadang sirawa, ya kan? Ya, panakui, ya. Kemudian suku bakilah, kemudian gadang otak. Ya. Mudah-mudahan ya kita terhindar dari sifat gadang sirawa atau pengecut ini, dan kita juga berlindung dari orang-orang yang punya sifat gadang sirawa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.